Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari
cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena sekali lagi kami boleh datang bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga ingin terus menyerahkan Tuhan anak-anak kami yang sedang belajar, yang sedang melanjutkan pendidikan. Kami berdoa Bapa di sorga, kiranya Tuhan dalam persiapan pembukaan semula sekolah ini Tuhan, atau pusat-pusat pengajian tinggi, kiranya Tuhan hanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan para pelajar dan murid-murid boleh belajar dengan baik di sekolah. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi para pelajar atau murid-murid sekolah yang berumur 12 hingga 17 tahun yang direncanakan akan diberikan kepada mereka sebagai satu program untuk mengurangkan kesan daripada pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa, kiranya program yang baik ini boleh berjalan, dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Harapan saya, kita akan terus berada di dalam keadaan yang baik-baik, di bawah pimpinan dan juga perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa perkara sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini adalah mengenai pelayanan doa. Saya ingin maklumkan kepada seluruh anggota jemaah bahwa selepas kebaktian ini berakhir, kita akan mengadakan pelayanan doa, khususnya kepada para jemaah yang memerlukan pelayanan doa saat ini, ya. Dan Anda boleh terus masuk ke laman web gereja ataupun melalui aplikasi gereja yang sudah disediakan, dan Anda tekan pautan Zoom yang diberikan kepada Anda, atau Anda juga boleh mendapatkan pautan Zoom ini daripada para pemimpin-pemimpin sel Anda, dan Anda boleh terus masuk ke dalam pelayanan doa ini. Sebagai tambahan, sekiranya ada jemaah yang memerlukan pelayanan doa atau pelayanan penggembalaan, tidak hanya pada hari Minggu selepas kebaktian. Anda juga boleh kekal berhubung dengan pihak gereja melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua di sini adalah mengenai konferensi doa diosis. Sebagaimana yang sudah dimaklumkan sebelum ini bahwa konferensi doa diosis ini akan diadakan pada tanggal 5 hingga 6 November di Katedral Olsen melalui Zoom. Dengan yuran pendaftarannya adalah Rp30. Nah, sebagai makluman tambahan kepada kita semua bahwa para peserta yang mendaftar awal atau 1.000 peserta yang mendaftar awal namanya akan menerima t-shirt secara percuma sebelum 10 Oktober. Dan selepas itu ianya berubah lagi, ya. Oleh karena itu saya ingin mendorong kepada seluruh jemaah yang ingin mengikuti atau ingin mendaftarkan nama Anda, sila hubungi Cik Yong Sujin yang boleh membantu Anda di dalam pendaftaran tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca bahagian dari firman Tuhan ini merupakan kata-kata dorongan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang melihat bagaimana pertumbuhan rohani mereka, iman mereka, terutama sekali dalam hal pemberian persembahan. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat terkesan sekali dengan apa yang dimiliki oleh jemaat di Filipi. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-19 ini, Rasul Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apabila kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita boleh menyalurkan pemberian kita melalui 3 cara. Yang pertama di sini adalah pemindahan secara tunai ataupun cek ke dalam akun gereja seperti yang tertera di layar Anda. Yang kedua di sini Anda juga boleh menyalurkan pemberian persembahan Anda dengan menggunakan aplikasi BUS dengan mengimbas kode QR yang ada di layar Anda saat ini. Dan yang ketiga, Anda juga boleh datang ke gereja untuk memberikan persembahan Anda setiap hari Selasa dan Rabu jam 9 hingga jam 11 pagi di depan foyer gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari dikasihi dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nehemia pasal yang kedua. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapakah mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada pagi hari ini, saya sangat mengucap syukur karena dapat lagi bersama-sama dengan saudara semua untuk beribadah, sungguh pun melalui online. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berapa minggu yang lalu, saya juga mengalami suatu tekanan, di mana
saya dijangkiti oleh COVID dan terpaksa berada di dalam rumah sakit dalam jangka masa yang agak lama. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengungsikan firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini. Ini bukan karena kemampuan saya, kebolehan saya, tetapi karena ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Sebab itu pada hari ini saya sangat mengucap syukur karena punya kesempatan untuk mengungsikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti petikan yang sudah dibacakan sebentar tadi, satu tajuk yang kita mau melihat pada hari ini yaitu lebih besar daripada kerjaya Anda. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau berbicara, lebih banyak berbicara tentang kerjaya atau pekerjaan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebahagian besar dalam kehidupan kita banyak dihabiskan di tempat kerja kita. Ada beberapa orang yang menyukai pekerjaan mereka. Ada juga yang bekerja untuk memenuhi segala keperluan mereka, membayar bil-bil mereka. Dan ada yang bekerja untuk mencari nafkah harian mereka. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai seorang Kristen, bagaimana kita melihat diri kita ya, dalam persekitaran tempat kerja kita? Bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang berpengaruh dalam meresponi iman kita kepada Kristus? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini, melalui petikan firman Tuhan yang sudah dibacakan sebentar tadi, kita mau melihat satu pribadi yang bernama Nehemia. Kita mau melihat teladan Nehemia. Apakah yang dia lakukan dalam kehidupannya? Dan itu yang kita lihat pada hari ini dan kita pelajari. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita semua. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui tajuk kita pada hari ini lebih besar daripada kerjaya Anda, ada 3 perkara yang ingin kita lihat dan belajar bersama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, daripada petikan Nehemia pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, kalau kita lihat di situ dikatakan, pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketiga menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam petikan ayat ini kita melihat ya di sini ada satu perkara, yaitu kesetiaan dalam situasi yang sederhana. Nah, dalam petikan ini saudara, ianya berbicara tentang tugas Nehemia. Ya, Nehemia, kalau kita lihat dalam ayat ini secara terangan ditulis di dalam situ, ianya seorang juru minum bagi raja. Seseorang yang melayan raja, menghantarkan minuman bagi raja. Itu adalah tugas Nehemia pada ketika itu. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat dalam perkara ini, kenapa ditekankan, diberitahukan tentang tugas Nehemia di sini. Ya, ianya membawa maksud untuk memberitahukan kita perkara-perkara yang lebih besar selanjutnya. Nah, di dalam
Perkara yang pertama ini, kesetiaan dalam situasi yang sederhana, ya. Dikatakan di situ Nehemia juru minum bagi raja. Ya, Nehemia seorang yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab sekuler. Ya. Artinya di sini Nehemia adalah seorang juru minum bagi raja. Dengan kata lain, tugasnya itu tidak ada kaitannya dengan acara keagamaan, atau dengan kata lain, dia bukan petugas di rumah bait suci. Ya, dia bukan petugas di gereja. Dia tidak terlibat dengan pelayanan gereja. Yang ditekankan di sini, yang diterangkan kepada kita semua dalam firman Tuhan ini, Nehemia adalah seorang juru minum bagi raja. Dan juga di situ kita dapat melihat bahwa daripada petikan itu kita dapat melihat bahwa Nehemia dapat dipercayai oleh majikannya atau tuannya atau raja pada ketika itu. Sebab bukan semua orang dibenarkan untuk menjadi juru minum bagi raja. Ianyalah ada orang-orang yang tertentu, orang yang sungguh-sungguh dipercayai oleh raja baru dibenarkan untuk menjadi seorang juru minum. Jadi di sini terangkan kepada kita, dia seorang yang memiliki kedudukan tanggung jawab yang sekuler, artinya dia tidak terikat mana-mana acara keagamaan, pelayanan keagamaan, tapi dia hanya seorang juru minum raja. Dan dikatakan juga dia dipercaya oleh majikannya atau tuannya. Dan juga dia mendapat penghormatan daripada majikannya. Penghormatan apa? Diberikan penghormatannya itu artinya diberikan satu tugas yang penuh dipercaya oleh raja. Diberikan satu tugas yang baik, yang jarang orang dapat. Karena apa? Karena tugas sebagai juru minum raja itu hanya orang-orang yang terpilih saja, yang disukai oleh raja saja, baru akan diberikan tugas sebagai seorang pelayan minuman. Nah, saudara yang kekasih, jadi Nehemia juga dikatakan di sini mendapat penghormatan daripada majikannya atau tuannya. Di sini kita diterangkan secara jelas di sini. Kenapa diterangkan secara dengan jelas di sini? Kenapa perlu kita ketahui hal ini? Karena kita mau melihat perkara yang lebih besar di sebalik tugas Nehemia itu. Nah, saudara yang kekasih, pada masa yang sama, ya, yaitu Nehemia sebagai juru minum, pada masa yang sama dia juga mempunyai beban untuk sesuatu yang lebih besar. Mempunyai beban di dalam kehidupannya. Saya percaya kita juga semua ini, dan saya berharap bahwa kita juga mempunyai beban, ya, untuk sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya ingin kongsikan satu cerita di sini tentang beban di dalam kehidupan seseorang. Di Amerika ada sebuah gereja yang kecil, dan ini cerita ini adalah kisah benar. Ya. Nah, ada sebuah gereja yang kecil yang berada di pinggir kota, di pinggir bandar. Nah, ada pelayanan, setiap minggu ada pelayanan sekolah minggu, di mana anak-anak dikumpul. Sebelum kebaktian, anak-anak dikumpul terlebih dahulu untuk mengadakan sekolah minggu. Dan sekolah minggu itu berjalan seperti biasa. Nah, pada satu ketika ada seorang anak jalanan, anak pengemis yang tidak punya rumah, yang tidak punya apa-apa. Pada setiap hari Minggu pagi, anak kecil itu, anak pengemis itu akan datang di pagar gereja, melihat ke dalam kumpulan sekolah minggu itu anak-anak kecil yang sedang menyanyi. Anak miskin itu, pengemis itu sangat suka. Dan kadang-kadang ada seketika ketika anak sekolah minggu itu menyanyi bertepuk tangan, anak pengemis itu di luar pagar itu juga bertepuk tangan, tapi dia berada di luar pagar gereja. Dan pada satu ketika, sewaktu sekolah minggu itu sedang berjalan, guru sekolah minggu itu terlihat anak pengemis ada
di luar gereja. Dan dia panggil anak pengemis itu. Dia bawa anak itu masuk ke dalam ruangan sekolah minggu bersama-sama dengan anak yang lain. Tetapi karena anak yang miskin itu merasa malu dan segan, dia berdiri jauh menyendiri di sudut-sudut ruangan sekolah minggu itu. Dia tidak bergaul. Karena apa? Karena dia merasa dirinya kotor dan bau. Namun dia tetap mengikuti, menyanyi, memuji Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu yang lain. Cuma dia menjarakkan dirinya. Nah, saudara yang kekasih, setelah selesai sekolah minggu itu, guru sekolah minggu itu membawa anak itu tinggal bersama-sama dia. Karena guru sekolah minggu itu adalah pekerja di gereja itu. Dan dia bawa anak pengemis itu tinggal bersama-sama dia. Dia menyediakan satu tempat tidur, menyediakan satu tilam untuk anak kecil itu tinggal. Dan dia bersihkan anak kecil itu, dia berikan tempat itu. Dan dia tinggal di situ dalam beberapa masa lama. Nah, satu ketika waktu hari Minggu, setelah selesai sekolah minggu, ya, anak kecil itu mengikuti ibadah di gereja. Dan gereja pada ketika itu sedang mengumpulkan dana untuk membeli suatu tempat, suatu tanah, ya, yang digunakan untuk membangun gereja yang lebih besar lagi. Karena pada waktu itu ruangan gereja di pinggir kota itu agak kecil dan sudah mulai sempit dengan jemaat yang datang. Jadi gembala di gereja itu membuat cabaran, mendorong setiap orang terlibat di dalam memberi sumbangan untuk dana pembangunan gereja. Dan anak kecil itu mendengar, anak pengemis itu yang tinggal bersama guru sekolah minggu itu mendengar cabaran daripada gembala gereja itu. Dan setelah selesai, semua jemaat pulang, anak itu juga pulang ke dalam ruangan biliknya bersama dengan guru sekolah minggu itu. Nah, waktu berjalan, dalam beberapa waktu, tanpa diduga, anak kecil itu meninggal. Guru sekolah minggu itu sangat sedih karena anak pengemis itu meninggal. Nah, sewaktu setelah selesai acara penguburannya, guru sekolah minggu ini kembali ke biliknya membersihkan tempat tidur anak kecil itu, pengemis itu, anak kecil yang pengemis itu, bekas pengemis itu. Sewaktu dia membersihkan tempat tidur anak kecil itu, dia mendapati suatu dompet kecil yang buruk. Dan dia membuka dompet itu. Di dalam dompet itu ada duit siling lebih kurang 70 sen di dalam dompet itu. Dan duit siling itu dibungkus dengan kertas. Sewaktu guru sekolah minggu itu membuka dompet itu dan mengeluarkan siling dan membuka bungkus siling itu, di kertas itu ada satu tulisan. Dan setelah diperhatikan oleh guru sekolah minggu itu, tulisan itu adalah doa anak kecil itu yang sudah meninggal itu. Di dalam tulisan itu, di situ dituliskan, dia katakan, Tuhan, ini persembahan saya untuk pembangunan gereja. Saudara yang kekasih, 70 sen. Mungkin bagi kita untuk beli satu ais pun tidak cukup. Tetapi pada waktu itu, anak kecil itu hanya ada itu di dalam dompetnya dan dia berikan kepada Tuhan.
guru sekolah minggu ini membawa dompet kecil itu dan duit siling serta kertas itu kepada gembala gereja. Dan pada minggu hadapannya, sekali lagi gembala itu dalam kebaktian hari Minggu dia membuat cabaran. Nah, dia mengambil dompet anak kecil itu dan kertas itu. Dalam waktu dia membuat cabaran, dia menceritakan tentang hal anak kecil itu dan membacakan kertas kecil itu kepada seluruh jemaat. Nah, pada waktu itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kebaktian hari Minggu itu, ada seorang wartawan yang mengikuti kebaktian pada hari itu. Dan wartawan itu mendengar kisah tentang anak kecil itu yang diberitahukan oleh gembala gereja itu. Setelah selesai kebaktian, wartawan itu kembali dan dia menulis sebuah cerita dalam artikelnya, ya, di dalam surat kabar itu. Dia satu ruangan, dia buat satu cerita tentang anak kecil itu. Dia mengisahkan, memberitahukan tentang perkara anak kecil itu. Apa yang terjadi yang diumumkan oleh gembala gereja itu, dia tuliskan. Dia mengisahkan tentang seorang anak kecil yang miskin. Lalu cerita itu diterbitkan di dalam surat kabar itu. Pada keesokan harinya, seorang jutawan, dia jutawan hartana, membaca surat itu, surat kabar itu. Dan dia terbaca cerita yang dituliskan oleh wartawan itu. Saat dia membaca, orang kaya itu, jutawan itu, tergerak hatinya dan merasa beban di dalam kehidupannya untuk membantu gereja itu. Karena dia terpikir, kalau anak yang kecil yang miskin itu punya beban untuk membangun gereja, masakan dia sebagai seorang yang kaya tidak ada perasaan langsung. Dan sebab itu pada hari itu juga orang kaya ini berdiri lalu pergi kepada gembala gereja tersebut dan mengatakan bahwa menawarkan sesuatu sebidang tanah yang cukup baik yang berada di tengah bandar. Kawasan itu sangat baik, tanah itu sangat baik untuk digunakan dan luas. Kemudian dia menawarkan kepada gembala gereja. Dia katakan, saya tahu kamu mencari sebidang tanah untuk membuat gereja yang baru yang besar. Dia katakan, saya tawarkan ini kepada kamu. Adakah kamu mau? Lalu gembala itu melihat tempat itu memang sesuai dan cantik. Tapi satu persoalannya, gereja tidak punya keuangan yang cukup untuk membeli tanah tersebut. Lalu gembala itu bertanya secara sepintas selalu kepada orang kaya itu. Dia katakan, bolehkah saya tahu harga yang kamu tawarkan terhadap tanah itu? Lalu orang kaya itu mengatakan begini, tanah itu saya tawarkan kepada kamu dengan harga 70 sen. Gembala itu terkejut dan heran, apakah hartawan ini hanya mengejeknya atau mempermain-mainkan dia? Lalu sekali lagi orang kaya itu berkata, saya tawarkan tanah ini kepada kamu sebagai gembala gereja, saya tawarkan 70 sen. Gembala itu terkejut. Dia katakan, apakah kamu main-main mempermainkan saya? Dia katakan tidak. Yang saya mau hanyalah
duit siling anak kecil itu, berikan kepada saya. Saya berikan tanah ini kepada kamu. Nah, saudara yang kekasih, harga tanah yang berjuta-juta itu hanya dibeli dengan 70 sen. Apakah orang kaya ini tidak waras? Saudara yang kekasih, tidak. Orang kaya ini mempunyai beban yang besar di dalam kehidupannya setelah dia membaca cerita anak kecil itu. Nah, saudara yang kekasih, sebab itu di sini dikatakan Nehemia seorang juru minum, tapi pada masa yang sama dia mempunyai beban untuk sesuatu yang besar. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita lihat dalam Nehemia pasal yang pertama, di situ kita dapat lihat di mana seseorang datang, ya, menceritakan kepada Nehemia tentang keadaan, ya, keadaan Yerusalem dan penderitaan, ya, sisa orang-orang Yahudi yang tidak tertawankan di Yerusalem. Sewaktu dia mendengar cerita itu, saudara yang kekasih, dia rasa terbeban akan hal itu. Dia rasa terbeban karena apa? Karena dia juga orang Yahudi. Dia juga orang Israel. Setelah mendengar keadaan itu, dia menjadi terbeban. Sebab itu saudara yang kekasih, dia seorang juru minum, tugas yang terbatas. Namun dia punya beban, ya, untuk sesuatu yang lebih besar daripada tugasnya. Ya. Suatu penglihatan yang melampaui pekerjaannya. Sudah dia dapat lihat apa keinginannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Itu merupakan suatu penglihatan yang melampaui daripada kerjanya. Hanya seorang tukang juru minum bagi raja, pelayan, tetapi punya penglihatan yang sungguh besar, luar biasa. Saudara yang kekasih, nah dalam kehidupan kita, ya, kita yang bekerja, entah kita bekerja pada syarikat yang besar, entah kita bekerja sebagai di tempat syarikat yang kecil, atau kita bekerja sendiri. Adakah kita punya beban di dalam kehidupan kita seperti Nehemia ini? Adakah kita punya beban? Terlebih pada saat ini saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam saat-saat pandemik ini. Adakah kita punya beban untuk melihat pemulihan terjadi di negara kita? Adakah kita terasa beban itu? Adakah kita terasa beban terhadap keluarga kita? Adakah kita terasa beban untuk gereja kita? Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Nehemia memberi kita satu teladan, satu contoh yang baik. Dia seorang juru minum, pelayan raja, tapi mempunyai beban yang lebih besar daripada kerjanya. Sebab itu saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya, ya, seharusnya kita mempunyai beban, ya, di dalam kehidupan kita.
Mari kita sama-sama belajar daripada Nehemia ini. Perkara yang kedua kita mau lihat di sini yaitu kesetiaan dalam situasi yang luar biasa. Dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8, di situ dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berilah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, penguasa taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8 ini, di situ kita dapat melihat kesanggupan Nehemia untuk menantikan Allah. Ini berbicara tentang kesabaran, ketenangan. Apakah kita tenang saat kita menghadapi masalah? Adakah kita tetap sabar? Sewaktu kita mendengarkan bahwa keluarga kita dalam kesusahan, kawan kita dalam kesusahan, bangsa kita dalam kesusahan, apakah kita tenang? Kebanyakan kita saat mendengar berita-berita yang luar biasa, saudara, yang menakutkan, kadang-kadang kita menjadi gelabah, kalang kabut, tidak tahu apa yang harus dibuat. Kita belajar daripada Nehemia di sini. Kesanggupan untuk menantikan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan, kita lihat kembali dalam pasal yang pertama, ayat yang keempat, ya. Di situ kita dapat pelajari, ya. Sewaktu orang menyampaikan, memberitahukan berita mengenai keadaan orang Yahudi di Yerusalem pada waktu itu. Dalam ayat itu mengatakan, duduklah Nehemia menangis, berkabung dan berpuasa. Di sini, saudara yang kekasih, suatu tindakan yang dikatakan cool and steady, artinya dengan istilah sekarang tenang, seperti yang kita dengar gunakan selalu, tenang di posisi. Ya, saat dia mendengarkan, dia tidak menjadi kalang kabut, dia tidak menjadi kebingungan, tapi satu dikatakan, dia duduk, menangis, berkabung dan berpuasa. Artinya, dia memandang kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Tidak kalang kabut. Ya. Dikatakannya kalau kita perhatikan juga di situ, bukan saja dia dikatakan menangis, berkabung dan berpuasa. Dikatakan dia berdoa dan pengakuan untuk nenek moyangnya. Nehemia di sini, saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Ketika dia mendengarkan itu, dia berdoa. Kalau kita lihat dalam pasal yang pertama dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat perhatikan di situ. Itu adalah keseluruhannya berbicara tentang doa Nehemia. Dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa. Dan di dalam doanya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di situ, dia membuat satu pengakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran nenek moyang mereka. Dia mohon pengampunan untuk kesalahan-kesalahan keluarga mereka, nenek moyang mereka. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kita sebagai orang percaya yang sering kali berdoa, adakah kita sering berdoa untuk mohon pengampunan atas keluarga kita, atas diri kita, atas orang tua kita? Seringkali sebagai orang percaya kita sering berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Namun satu perkara yang kita lupa, yaitu mohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa pentingnya pengampunan? Karena saat kita berdoa, selagi masih ada yang belum diselesaikan antara kita, sebelum kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka doa kita itu akan dihalang oleh perkara-perkara yang belum diselesaikannya dengan Tuhan. Dia menjadi penghalang untuk doa kita sampai kepada Bapa, karena ada satu rintangan yang menghalang permohonan kita kepada Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, sebab ada satu firman Tuhan, petikan firman Tuhan yang mengatakan kepada orang Israel, saat kamu berpaling semula kepadaku, aku akan memberkati kamu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nehemia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia berkabung, dia berpuasa, dan dia mengakui segala kesalahan-kesalahan, bukan hanya dirinya, bukan hanya keluarganya, tetapi juga kesalahan nenek moyang mereka yang melanggar perintah Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya setiap hari juga kita melakukan hal yang sama? Senantiasa melanggar perintah Tuhan. Kita semua sering kali setiap hari terlibat di dalam pelanggaran perintah Allah. Baik saudara maupun saya sendiri. Sebab itu di dalam kita berdoa sangat penting untuk kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Sangat penting untuk mohon pengampunan supaya kita diperdamaikan oleh Tuhan. Sama ada kita melayani atau tidak melayani, saudara yang kekasih, kita perlu berdoa dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kita tahu sebagai manusia, kelemahan kita yaitu sering kali melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, itulah yang Nehemia lakukan. Dan juga kalau kita lihat, ya, dikatakan beban untuk bangsanya. Nehemia juga mempunyai beban. Ya. Seperti cerita sebentar tadi. Ya. Anak kecil itu mempunyai beban. Dia memberikan duitnya 70 sen untuk diberikan kepada dana pembangunan gereja. Wartawan juga itu mempunyai beban untuk terlibat dalam pelayanan. Dia menulis cerita itu. Dan saya pasti wartawannya juga berharap ceritanya ini akan dibaca oleh orang-orang yang tertentu, orang yang pasti akan memberi. Dan pada waktu dibaca oleh salah seorang daripada jutawan itu,
ternyata saat jutawan itu membaca, beban terjadi, hadir dalam kehidupan orang kaya itu. Dan beban itu, saat dia memberikan sebidang tanah kepada pihak gereja dengan menjualnya harga 70 sen. Saya percaya saudara, beban di dalam hidup orang kaya itu terlepas saat dia memberikan. Karena itulah bebannya. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, adakah beban di dalam kehidupan kita? Saya percaya setiap kita ada. Namun beban itu masih ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Karena kita tidak menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Mungkin kita terasa terbeban untuk mendoakan orang lain. Namun beban itu masih belum lagi kita lakukan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang beban ini. Beberapa tahun yang lalu, ya, agak lama juga, saya pergi melawat orang di hospital, orang sakit. Dia adalah anggota sel saya. Dia ditahan di rumah sakit. Saya melawat dia di dalam satu ward. Dan di dalam ward itu ada ramai pesakit. Dan saya memperhatikan di sebelah katil anggota sel saya yang saya lawat itu, ada juga orang yang saya kenal. Dan di sebelah orang itu juga, saya kenal juga orang itu. Saya tahu dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya mau melihat di ujung jauh ke sana, juga saya melihat seorang yang saya kenal dan dia juga percaya kepada Tuhan. Dia melihat saya dari jauh dan dia angkat tangan daripada katilnya. Lalu sewaktu saya melawat itu, saya doakan anggota sel saya. Setelah selesai, saya pindah ke sebelah katil itu. Saya doakan orang di sebelah katilnya karena saya kenal juga orang itu percaya kepada Tuhan juga. Saya doakan dia. Kemudian di sebelah katilnya juga itu saya kenal karena dia juga orang yang percaya kepada Tuhan. Saya juga doakan orang itu. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu orang yang saya kenal juga berada jauh di ujung sana, yang melihat saya melambaikan tangan kepada saya pada waktu itu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan perasaan saya pada waktu itu. Namun dalam pemikiran saya, terlampau jauh untuk saya pergi ke sana untuk mendoakannya. Tunggu esok saya datang. Saya akan doakan dia. Nah, apa yang terjadi? Saudara yang kekasih. Pada malam itu, orang yang ada di ujung sana itu, saya lihat. Pada malam itu dia meninggal. Sewaktu saya pulang itu, ya, setelah saya lawat sel saya, sebenarnya saya terasa tertekan juga. Karena apa? Kenapa saya tidak pergi doakan orang itu? Karena terlampau ramai mungkin orang pelawat pada waktu itu, jadi saya tidak ke sana. Tapi dalam perjalanan pulang saya terbeban, kenapa saya tidak pergi doakan orang itu? Saudara yang kekasih, sampai sekarang beban itu masih ada di dalam hati saya. Penyesalan itu masih ada dalam kehidupan saya. Karena pada malam tersebut orang itu meninggal. Dan saya tidak sempat untuk memberi layanan. Dan itu menjadi beban yang sampai sekarang masih ada dalam kehidupan saya. Beban itu kenapa saya tidak pergi ke sana untuk mendoakan. Dia bercerita, mengatakan sesuatu yang positif bagi dia. Itu persoalannya. Saya tidak sempat punya kesempatan. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini, jika saudara punya beban, sama ada untuk mendoakan orang, untuk melawat, untuk mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain, lakukan sekarang.
Kalau kita punya kesempatan sekarang pada waktu ini, lakukan itu. Karena kita perlu mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mempergunakan itu, saudara, maka beban yang ada dalam kehidupan kita itu akan hilang. Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu, maka beban itu akan kita tanggung. Sebab itu saudara yang kekasih, kita dapat lihat di sini bahwa Nehemia mempunyai beban untuk bangsanya. Beban apa? Untuk memulihkan keadaan Yerusalem, untuk memulihkan keadaan orang-orang Israel di Yerusalem pada waktu itu. Itulah bebannya. Dan kalau kita lihat seterusnya, ya, dia terus melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada tanggung jawabnya, karena dia punya beban di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, ya, bukan saja Nehemia punya kesanggupan untuk menantikan Allah, tapi dikatakan di sini Nehemia mempunyai kesanggupan untuk mengambil resiko demi Allah. Kenapa Nehemia sanggup mengambil resiko? Ini saya katakan, karena Nehemia punya beban di dalam kehidupannya. Karena beban terhadap bangsanya. Dia punya beban untuk bangsanya. Sebab itu Nehemia, saudara yang kekasih, sanggup mengambil resiko, ya, demi Allah. Dia tahu itu merupakan satu pelayanannya. Sungguh pun dia tidak melayani di gereja, sungguh pun dia tidak terlibat dalam pelayanan, tapi dia tahu itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupannya untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara yang kekasih, Nehemia punya kesanggupan untuk mengambil risiko. Risiko bagaimana? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk meminta sesuatu daripada raja, orang bawahan seperti juru minum itu, untuk meminta sesuatu daripada raja, itu harus berhati-hati. Karena saat engkau memintanya dan raja tidak berkenan, raja marah, murka, kemungkinan seseorang itu yang meminta itu akan dihukum. Tapi di sini kalau kita perhatikan, Nehemia tidak melihat akan hal itu. Dikatakan di sini, ketika ada peluang terbuka, dia merebut peluang itu untuk mencapai tujuan Allah. Peluang apa yang terbuka? Peluang pada waktu itu yaitu ketika dia membawa minuman. Dan raja melihat dia dan bertanya kepada Nehemia, kenapa mukamu muram? Dan di sini kita tahu, ya, peluang ini mulai terbuka. Peluang terbuka untuk Nehemia, ya, untuk Nehemia mencapai tujuan Allah. Nehemia tahu ini sudah kesempatan, peluang yang terbuka untuk saya memohon, memberitahukan kepada raja. Saat raja bertanya, itu adalah peluang yang pertama. Kemudian raja bertanya, apakah yang ingin kulakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Dan itu peluang yang kedua. Nah, saudara, sewaktu kita melihat di situ, ya, sewaktu dilihat di situ, ya, waktu sudah terbuka, apa tindakan Nehemia? Dia terus mempergunakan peluang itu untuk menerangkan kepada raja kenapa mukanya muram, dan dia menceritakan dan dia menyampaikan isi hatinya kepada raja. Ya. Ini yang dikatakan Nehemia, ya, ketika ada peluang terbuka, dia merebut peluang itu, dia mempergunakan peluang itu, ya, untuk mencapai tujuan Allah. Kita tahu bahwa
tujuan Allah itu ya untuk memulihkan keadaan orang Israel dan juga memperbaiki kembali tembok Yerusalem itu. Itu dia tahu. Jadi saat peluang itu ada, dia mempergunakan. Nah, dikatakan di situ, terusnya dikatakan rancangan baik disertakan dengan hikmat yang saleh untuk disampaikan kepada raja. Nah, sebab itu saudara yang saya katakan, sewaktu raja Persia itu bertanya kepada Nehemia, apakah yang kau mau aku lakukan? Dalam ayat yang keempat itu kalau kita baca, Nehemia pasal kedua ayat yang keempat kalau kita baca di situ, ya, di situ sangat jelas, ya, Nehemia melakukan perkara yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Sewaktu raja bertanya, apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam masa yang singkat itu, sebelum dia menjawab pertanyaan raja. Dalam ayat keempat itu dikatakan, Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu contoh yang sangat baik kepada kita. Satu teladan yang sangat baik. Sebab itu seringkali kita mendengar hamba-hamba Tuhan mengatakan, dalam segala perkara dahulukan Tuhan. Sebelum engkau melakukan perkara-perkara, dahulukan Tuhan. Sebelum engkau meneruskan rencanamu, dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nehemia melakukan hal ini dan memperlihatkannya kepada kita sebagai teladan dan contoh bagi kita. Saat raja bertanya kepada dia, sebelum dia menjawab pertanyaan raja, Nehemia berdoa terlebih dulu kepada Tuhan. Serahkan perkara itu ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam masa yang singkat itu dia berdoa. Dia mohon keterlibatan Tuhan di dalam setiap perkara, ucapan yang dia ucapkan. Sebab itu setelah itu, ya, dalam ayat yang kelima, setelah berdoa, kemudian disitulah Nehemia mulai menjawab raja. Jadi kita dapat lihat di sini, rancangan yang baik disertai dengan hikmat yang saleh untuk disampaikan kepada raja. Nehemia tidak mengandalkan kepandaiannya, kekuatannya, kemampuannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita semua pada hari ini, firman Tuhan memperingatkan kita. Jangan andalkan diri, jangan andalkan kemampuan kita, tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan juga kasih karunia Allah ke atas dia karena dia menyerahkan dirinya untuk pelayanan kepada Allah. Nehemia juga dikatakan berdoa. Dalam doa itu dia menyerahkan dirinya. Dengan kata lain, dia berdoa. Tujuannya berdoa untuk apa? Untuk berserah kepada Tuhan. Bahwa dia percaya kepada kuasa Tuhan, dia yakin akan kemampuan Tuhan. Dan kemudian melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dapat lihat di sini, penyerahan kepada Tuhan itu sangat penting. Supaya kita memperoleh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Berserah dalam segala perkara kepada Tuhan, itu akan membawa kasih karunia di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, kita lihat pada contoh yang diberikan oleh Nehemia kepada kita semua. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, kita mau melihat di sini. Dikatakan kesetiaan membawa hasil yang terbaik.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan sini titik permulaan kita adalah panggilan Allah ke atas hidup kita untuk diperdamaikan bersama dengan Dia. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Titik permulaan kita adalah panggilan Allah atas kehidupan kita. Ya, untuk diperdamaikan dengan Dia. Allah memanggil saudara dan saya supaya hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Dengan kata lain, sebab itu sewaktu Christmas kita sering kali melihat bahwa Raja Damai, Raja yang membawa damai. Sebab itu kita perlu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita perlu ada hubungan dengan Tuhan. Supaya kita diperdamaikan. Dan saat kita diperdamaikan, kita memperoleh janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Janji keselamatan yang Tuhan sediakan itu, kita akan peroleh saat kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diperdamaikan oleh Tuhan dan kita memperoleh janji keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini, di mana Nehemia melayani dalam pekerjaan sekuler di tempat kerja yang mempunyai pengaruh. Ya. Melayani dalam pekerjaan sekuler di tempat mana? Artinya dalam kita bekerja di luar dengan syarikat-syarikat besar. Ya. Seharusnya kita menjadi pembawa pengaruh. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus sebenarnya memberi contoh agar orang tertarik dengan Kristus. Hidup jujur, melakukan kerja dengan jujur. Melakukan kerja dengan semangat. Saya masih ingat suatu ketika dulu. Ya. Waktu itu majikan saya bukan seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sewaktu saya bekerja pada waktu itu sebagai driver lori, saya menghantar barang ke suatu tempat. Dan sewaktu barang itu diturunkan dari lori, saya membantu pekerja itu untuk mengangkat turun barang dari lori itu. Ya. Waktu itu kami hantar set dapur gas itu dalam kotak lebih kurang 100 kotak lebih. Dan sewaktu kami tengah menurunkannya, saya tidak nampak majikan saya berada di belakang lori saya. Dan dia telepon saya. Dia tanya saya, "Kau ada di mana sekarang?" Lalu saya katakan nama kedai itu, saya ada di kedai ini, turunkan barang. "Masih banyakkah barang di lorimu?" Saya katakan tidak, ada separuh lagi yang ada di atas. Kemudian dia katakan, "Oke, lepas hantar cepat-cepat balik ke office." Sewaktu saya tutup telepon itu, tidak lama kemudian saya melihat keretanya limpas. Ya. Saya lihat keretanya di sebelah lori yang saya bawa itu, yang parking itu. Dia lalu di belakang lori. Dan saya lihat begini. Nah, saudara yang kekasih, kalau saya berbohong pada waktu itu, saya katakan saya ada di tempat lain, saya katakan lori masih penuh, bagaimana pandangan majikan saya terhadap saya? Bukan saya terhadap saya, tetapi
pandangan terhadap orang Kristen. Karena dia tahu saya orang Kristen. Dia berada di belakang lori yang saya bawa itu, yang saya pandu. Dia telepon saya berdiri di atas lori. Saya tidak lihat dia pada mulanya. Tapi setelah saya tutup telepon, dia kemudiannya lalu pergi. Dan saya nampak keretanya. Dan situ saya tahu, waktu dia telepon saya, dia ada di belakang saya. Saya mengucap syukur pada saat ini majikan saya sudah terima Tuhan. Ya. Mungkin bukan melalui apa yang dia lihat pada saya, tetapi orang-orang yang menginjili dia. Dan di samping itu saya percaya juga bahwa serba sedikit yang menarik dia adalah kebenaran tentang orang-orang Kristen yang senantiasa jujur melakukan pekerjaannya. Sebab itu saudara yang kekasih, dimanapun kita bekerja, dimanapun tempat kita bekerja, sebagai orang percaya, bekerjalah dengan jujur. Lakukanlah yang berkenan di hadapan Allah. Karena kehidupan kita yang dilihat oleh orang yang tidak percaya merupakan kesaksian kita bagi mereka. Nah, sebab itu saudara yang kekasih, orang yang belum percaya melihat kita, memperhatikan kita, orang-orang Kristen. Sebab itu apa yang saya ingin katakan sini daripada Nehemia di sini, perkara yang ingin saya katakan di sini, setiap kita, dimanapun kita bekerja, di syarikat besar, syarikat kecil, atau kita yang bekerja sendiri, lakukan pekerjaanmu itu dengan jujur. Karena kehidupan kita, tindakan kita, merupakan kesaksian kita pada orang lain. Sebab itu saudara yang kekasih, melayani Tuhan bukan hanya dikatakan kita bekerja di gereja, bukan hanya kita terlibat dalam aktiviti gereja, tidak. Melayani Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, lakukan yang terbaik. Karena pelayanan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, tindakan kita. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita melihat kepada gereja. Jangan kita kecewa terhadap pelayanan gereja. Karena apa? Karena pelayanan juga itu terletak pada kehidupan kita semua. Pelayanan bukan hanya terletak di atas pekerja gereja, tapi pelayanan Tuhan itu juga terletak di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua terlibat dalam pelayanan. Dimanapun kita bekerja, kita melihat daripada firman Tuhan pada hari ini. Nehemia seorang juru minum. Dia tidak terlibat dengan pelayanan gereja. Sama sekali tidak ada. Karena dia melayani raja. Namun saudara, dia tetap terlibat di dalam pelayanannya. Dia mempunyai beban untuk membangun kembali tembok Yerusalem, untuk memulihkan kembali keadaan orang Israel pada waktu itu yang tertindas, yang tercelah. Jadi saudara yang kekasih, kita belajar daripada firman Tuhan pada hari ini. Layanilah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua terlibat di dalam pelayanan. Sebagai orang percaya, Paulus katakan, kita yang terpanggil, biarlah panggilan itu berpadanan dengan panggilan Allah. Kita sebagai orang percaya, kita sudah dipanggil. Dipanggil untuk apa? Keluar daripada gelap kepada terang.
Dengan kata lain, kita sekarang sudah mengetahui jalan kebenaran. Kalau kita tahu jalan kebenaran itu, masanya untuk kita mengajar orang lain, mengajak orang lain untuk melalui jalan yang kita lalui. Dengan cara bagaimana? Menjadi saksi yang hidup bagi kerajaan Allah. Jadilah pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kami. Agar kami tahu, mampu, dan punya beban dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam kami menentukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami semua, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mohon dan berdoa. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
Terima kasih di atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Wadon Saul. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan pikiran kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.